Pertalite diprediksi naik menjadi 11.500 hingga 12.000. Gimana? Kalau BBM naik, otomatis barang-barang menjadi naik, tapi gaji nggak naik, apakah cukup? Kamu lebay nih loh karuan. Ih, amit-amit ya. Kamu itu artis bukan ya? Tapi gayamu tuh loh, mas. Lebay nih rak karuan, ya ampun, amit-amit ya. Wow, BBM kita naik jadi 16.000. Ya, lagi-lagi tuh hoax. Narasi murah hanya dilempar lalu ditelan mentah-mentah tanpa cek fakta. Saat ini banyak negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan lainnya yang mulai kelimpungan karena BBM langka dan antrian panjang di mana-mana. Bahkan sampai chaos. Muncul satu pertanyaan, kok Indonesia masih aman? Beginilah provokasi yang membuat panik antrian BBM hari kemarin akibat provokator macam ini. Comberan. Naik kemana? Naik ke genteng. Gagal bro. BBM gak jadi naik. Itu artinya apa? Prestasi pemerintah saat ini dan prestasinya Pak Jokowi di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang isu kenaikan BBM yang kemarin ini sempat viral dan membuat banyak warga di sejumlah daerah itu panik ya. Saya pun kaget gitu ya saat mau mengisi BBM di pom bensin ya, karena memang bensin di tangki motor sudah mau habis. Lah kok antrean mengular sampai jauh gitu kan. Ini ada apa gitu kan. Ternyata ada hoax yang disebarkan di media sosial. Katanya BBM akan naik palelo-peang. Dan gak menunggu lama, akun si penyebar hoax tersebut langsung dirujak netizen sampai sengklek. Dan gak nyangka akunnya sangat familiar ya. Saya mengenalnya dengan baik karena sering saya ambil pada saat momen-momen Pilpres lalu ya. Karena si penyebar hoax ini ternyata adalah mantan pendukung Jokowi dan juga pendukung Prabowo saat Pilpres lalu. Siapa bang? Si mulut able. Kata Nezi, ganti aja nama akunmu jadi mulut ember. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Beginilah provokasi yang membuat panik antrian BBM hari kemarin akibat provokator macam ini. Comberan. Naik kemana? Naik ke genteng. Gagal bro. BBM gak jadi naik. Itu artinya apa? Prestasi pemerintah saat ini dan prestasinya Pak Jokowi di masa lalu. Prestasi kebijakan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang ini. Di saat negara-negara di Asia banyak yang kolab karena imbas perang, terbukti Indonesia masih kuat mempertahankan energinya. Itu fakta sampai hari ini. Di Filipina orang udah pada jalan kaki, udah ngantri bensin di India, Bangladesh, Filipina, Thailand, semuanya udah kolab semua bro. Tapi alhamdulillah kita masih baik-baik saja. Dan yang membuat panik ricuh itu mulut-mulut seperti mulut Anda itu yang memprovokasi orang pada jadi apa? Ngantri bensin semua kemarin tuh, hari kemarin. Tapi faktanya tidak jadi naik bro. Kebijakan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tentang sawit itu terbukti sampai saat ini kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Itu prestasi yang harus diapresiasi gitu loh. Bukan diprovokasi semacam orang-orang semacam Anda nih, sampah-sampah semacam Anda, orang kayak Anda itu, aduh, benar nggak ada sumbangsihnya bagi negara, bagi bangsa, tapi tiap kali hanya memprovokasi, cuman karena Anda punya follower banyak gitu aja. Ya oke lah, orang cari duit, pakai medsos, tapi kan pikir dong dampaknya bagi bangsa dan negara kita ini bangsa. Ini harusnya gimana gitu kan? Maksudnya Anda tahu gitu loh, jangan asal-asalan kayak gitu. Aduh ya, itu
yang dikomentarin netizen barusan ya, akunnya itu aduh, dulu sering saya ambil sebagai materi ya video-video yang dia buat. Ya karena dulu pendukung Jokowi dan juga Gibran, nggak tahu sekarang kok tiba-tiba bikin hoax seperti ini. Gus. Aduh, no comment lanjut. Wow, BBM kita naik jadi 16.000. Ya, lagi-lagi tuh hoax. Narasi murahannya dilempar lalu ditelan mentah-mentah tanpa cek fakta. Saat ini banyak negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan lainnya yang mulai kelimpungan karena BBM langka dan antrian panjang di mana-mana. Bahkan sampai chaos. Muncul satu pertanyaan, kok Indonesia masih aman? Padahal konsumsi BBM kita besar banget. Tapi sampai hari ini distribusi masih jalan, SPBU masih terisi, dan masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa. Ini nggak kebetulan, ada sistem yang bekerja di belakang layar. Mulai dari cadangan energi, pengaturan impor, sampai peran negara dalam mengatur stabilitas. Menteri Purbaya juga udah bilang, stabilitas harga terjadi karena APBN berperan sebagai shock absorber untuk menyerap tekanan tersebut. Nah, pertanyaan sekarang kemana orang atau media suka sebar hoax itu kan teriak paling kenceng tanpa data, yang tiap hari kerjanya cuma nyinyir dan cari salah pemerintah. Kok giliran kondisi stabil pada diam? Singkat padat langsung paham ya. Gimana tanggapan kalian? Ya kalau menurut saya ya, ini bukan kebencian ya, tetapi sakit hati ya yang dialami oleh si pemilik akun yang menyebarkan hoax tersebut ya. Karena beberapa waktu lalu mungkin dia sangat berharap sekali untuk menjadi calon bupati gitu loh. Tapi nggak ada partai yang mau mengusung, termasuk partai yang berkoalisi dengan Indonesia Maju gitu ya. Walaupun dia pada saat Pilpres lalu ya semangat lah mendukung Prabowo dan Gibran gitu. Mungkin sakit hati akhirnya ya dia suka menyerang pemerintah. Nggak tahu lanjut. BBM naik. Montiar. Pertalite diprediksi naik menjadi 11.500 hingga 12.000. Gimana? Kalau BBM naik, otomatis barang-barang menjadi naik, tapi gaji nggak naik. Apakah cukup? Gila ini orang gue liat narasi makin hari makin jadi aja. Sebenarnya tujuan lo apa sih? Mau bikin Indonesia makin chaos. Padahal faktanya nih di bulan April nih BBM subsidi tuh gak ada kenaikan 1 rupiah pun per liternya. Dan yang perlu kalian tahu BBM Indonesia itu ada 2 jenis, yang disubsidi yang harganya dijaga oleh pemerintah melalui APBN, dan yang non subsidi yang harganya ngikutin harga minyak dunia. Nah sekarang harga minyak dunia itu udah di atas $100 per barel. Sementara APBN kita patokannya di sekitar $70 per barel. Jadi kalau BBM non subsidi itu naik, ya itu wajar karena ikutin harga minyak dunia. Dan ini bukan cuma di Indonesia doang, negara lain juga udah pada naik kan. Contohnya kita lihat sendiri negara tetangga kita deh, contohnya Filipina. Mereka aja sudah nerapin krisis energi. Bahkan Singapura aja sudah tembus sampai 45.000 per liternya. Nah bedanya di Indonesia tuh masih ada BBM subsidi yang harganya bisa ditahan oleh pemerintah. Jadi kalau lo ngomong tanggal 1 ini BBM subsidi itu naik, itu bukan fakta, tapi itu asumsi yang dibikin seolah-olah pasti kejadian. Dan narasi kayak gini menurut gue itu bahayanya minta ampun. Karena bukan yang menenangkan masyarakat, tapi bakal bikin panik orang-orang. Jadi jangan nakut-nakutin pakai angka yang belum tentu jadi kebijakan. Karena realitanya itu kompleks banget. Kecuali kalau itu emang tujuan lo buat Indonesia jadi chaos. Ya bonus kan. Ya kalau bertujuan membuat Indonesia chaos mungkin tidak sampai ke sana ya. Tujuan si Agus itu tadi. Mungkin dia sakit hati aja gitu loh ya. Selama ini sudah merasa berjuang membela Prabowo dan Gibran di masa Pilpres lalu gitu ya, di media sosial tanpa dibayar sepeser pun. Tetapi ketika pilkada yang bersangkutan ini nggak tahu ya, memang memiliki kemampuan, memiliki popularitas ataupun elektabilitas di daerahnya, yang jelas yang bersangkutan ini ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati gitu. Tapi sepertinya nggak ada yang mau mengusung gitu loh, jadinya dia sakit hati. Nah, ketika sakit hati, ya banyak kebijakan pemerintah itu yang akhirnya dinyinyirin. Kalau untuk membuat chaos sepertinya nggak sampai ke sana lah. Lanjut. BBM naik. Montiar. Pertalite diprediksi. Nggak usah lebay, nggak usah drama, bisa nggak sih? Biasa aja kali. Di rumahmu ada TV ndak? Kamu juga punya HP toh? Masa kamu udah mendengar, ndak melihat, ndak menyimak berita ya dari pemerintah yang sudah mengeluarkan pernyataan resmi? Lo kok kamu lebay nih lo karuan? Amit-amit ya. Kamu itu artis bukan ya? Tapi gayamu tuh lo mas. Lebay nih karuan, ya ampun, amit-amit ya. Buat masyarakat jangan termakan narasi tololnya orang ini ya. Orang ini tuh memang lebaynya nggak ketulungan ya. Dia kalau tahu selentingan berita apa dikit gitu loh, nah reaksinya dia kayak gitu, responnya tuh kayak gitu ya. Jadi bikin masyarakat itu jadi bingung, takut, cemas gitu ya, gara-gara narasi sesat orang ini satu ini ya. Percaya sama pemerintah ya guys. Mau kenaikan berapa, misalkan kalau terjadi kenaikan pun rakyat
pemerintah itu pasti sudah memperhitungkan ya, tidak akan membebani ya. Bahkan aku dengar kenaikannya itu tidak untuk BBM subsidi, tapi akan ada penyesuaian harga untuk BBM non subsidi ya. Jadi kayak aku ini masyarakat kere gini ya, enggak perlu khawatir ya, enggak usah termakan narasi bodoh orang ini ya, jangan dipercaya. Jangan termakan narasi orang bodoh ini ya, jangan dipercaya. Ya memang betul ya, narasinya nggak usah dipercaya. Narasinya si Gemoy tadi itu ya, si pemilik akun bibir apa tadi, bibir able atau bibir ember gitu. Karena memang yang disampaikan tidak benar dan akhirnya kontennya di take down gitu ya. Kalau menurut saya itu eman-eman ya. Ketika bikin konten kemudian viral ya, di stitch oleh puluhan ribu orang, kemudian di take down ya. Tapi gimana bang kalau nggak di take down, makin dirujak nanti. Aduh, masalah BBM Indonesia ini sudah memikirkan itu semuanya ya, dan nggak perlu saya bahas karena sudah disampaikan oleh Purbaya dengan gamblang ya. Silakan cari sendiri videonya ya. Lanjut. Muncrat, woi muncrat. Gimana ini kalau di pom bensin aja harganya 11.500, berarti di eceran bisa 14.000 dong. Wah, pindah dulu biar nggak kena muncratan. Pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM. Alhamdulillah, kenapa muncratan jiko. Lo lihat sendiri kan kualitas pendukung Anies sama pendukung PDIP kan, kerjaannya selalu nyoros mulu. Hidup kalau nggak nyoros gitu rasanya nggak bisa gitu ya kan dalam hidup gitu. Kalau nggak jadi provokator gitu ya. Tuh kelakuannya pendukung Anies sama pendukung PDIP tuh kayak gitu tuh ya. Padahal nggak ada loh ya kan berita dari apa, dari pemerintahan untuk menaikkan BBM, nggak ada. Nih penjelasannya, mau ngomong apa coba dengerin. Saya Rosdali, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, ingin menyampaikan pernyataan dari pemerintah berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non Atas subsidi. kinerja pemerintahan Pak Kami Prabowo berharap dengan perkataan ini dan menteri-menterinya masyarakat dapat ya kan? mendapatkan informasi Upload dong, yang upload lebih dong. jelas, yang lebih akurat. Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah Iya. karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat beraktivitas pada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, buat lu tuh si Gigi Kawat ya, lu bilangin teman-teman lu ya kan, pendukung Anies maupun pendukung PDIP ya kan, supaya apa ya? Supaya tobat dari hal-hal yang bersifat nyoros ya kan. Karena sesungguhnya orang yang nyoros itu adalah perbuatan keji dan munkar. Menang lagi kan kita anak jenderal, ya nggak? Kawan-kawan, mengenai video gue yang ini ya kan, yang gue nyetis videonya si Gigi Kawat mengenai kenaikan BBM, itu kan sebenarnya ada kabar baik dan ada kabar buruk ya kan. Kabar baiknya untuk kita sebagai militan Prabowo Subianto ya kan, dan kabar buruknya teruntuk para pendukung capres gagal kemarin. Kenapa gue bilang kabar buruk ya kan? Karena gini guys ya kan kita tahu sendiri kan, capres gagal ini kan didukung oleh para antek-antek asing ya kan, seperti Celios ya kan, Humanis ya kan, terus Kurawal, LSM lainnya dan sebagainya gitu. Nah mereka ini kan udah digelontorin dana tuh sama si Coros tuh ya kan, untuk apa ya kan, menimbulkan
konflik gitu loh, supaya memberikan propaganda kepada masyarakat, ya kan, supaya terjadinya konflik gitu loh, ya kan. Mereka udah mengkoordinir semuanya, LSM, universitas, ya kan, NGO dan lain sebagainya, ya kan, yayasan apalah, ya kan, untuk bergerak nih di tanggal besok nih, ya kan, supaya demo besar-besaran, supaya inilah, supaya itu, pokoknya tujuannya supaya memancing masyarakat lah untuk bereaksi gitu, ya kan. Kagak jadi, dibatalin sama pemerintahan Prabowo. Gak jadi dinaikkan BBM, ya kasihan. Jadi sekarang hari berkabung nasional, khusus para pendukung pilpres yang kalah kemarin. Aduh, kasihan nih pendukung Anies sama PDIP nih. Mau demo gak jadi deh jadwalnya deh. Yeay. Hai. Tisu mana? Tisu mana? Udah dikoordinir capek-capek, oh sama kakak pembinanya besok lo demo gini. Kakak jadi ya, kasihan, kalah lagi kan lo kan. Bisa lo jahat sih, nyoros mulu. Haha. Aduh. Ya, netizen ini menyangka bahwa si Agus itu adalah anak Abah ya, padahal enggak ya. Agus itu silakan dilihat itu di videonya, di konten-konten yang pernah dia produksi. Dia itu adalah termul ya. Kemudian juga anak jenderal ya. Si penyebar hoax BBM akan naik ini termul ya. Dulu termul dan juga anak jenderal. Dia sama sekali bukan anak Abah dan juga bukan ternak kebo gitu. Tapi mungkin karena ada ya sakit hati, nggak tahulah gitu ya secara pribadi, akhirnya dia ya nggak balik kanan ya, tetapi sering nyinyirin program-program pemerintah lah. Agus. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.